sunshine. You are the ocean to me. You are the sunshine. You are the ocean. Shalom, Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sehat, salam bahagia, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat kepada Ibu Nafi Fusolika selaku Kepala Desa Polosari dan para jajarannya. Yang terhormat Ibu Kusumawardhani Mas Buddha SSI MSI selaku dosen pembimbing kami dan Saudara Eka Restu Jastian Eskom selaku PLC kami. Yang terhormat pemateri acara kita pada hari ini ada Bapak Winarko SEMSI selaku perwakilan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jombang dan juga Ibu Meka Puspitaningsari MPD selaku perwakilan Lembaga Forum IKM Jombang. Serta yang terhormat seluruh peserta seminar pada hari ini. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu senantiasa melimpahkan rahmat, taufik serta hidayah kepada kita sehingga kita masih bisa dipertemukan pada acara hari ini. Perkenalkan, saya Rati Yusnita, saya tidak Dea. Kami di sini sebagai pembawa acara untuk mengizinkan kami membacakan susunan-susunan acara pada hari ini, yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga acara inti, dan yang terakhir penutup. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara hari ini dengan membaca basmalah dan dilanjutkan dengan membaca surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Amin. Acara selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Saudara Alfi Dufa selaku Ketua Pelaksana. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmatnya kepada kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfitul Wardana dari Kabupaten Jawa Timur. Saya di sini sebagai ketua panitia acara. Sebelumnya yang saya hormati Ibu Nafi Fusolika sebagai Kepala Desa Polosari. Yang kedua Bapak Winarko selaku perwakilan dari UKM Jombang dan Ibu Meka selaku Asosiasi IKM Jombang dan Mas Dian selaku PIC kami. Tidak lupa juga ucapan terima kasih kepada tamu undangan selaku UMKM Desa Polosari dan pihak-pihak lainnya yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir pada hari ini. Untuk panitia yang telah bekerja dengan sepenuh hati, saya ucapkan terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada kekurangan pada pelaksanaan acara pada hari ini. Melalui kata sambutan ini, saya selaku ketua panitia mengucapkan terima kasih banyak kepada para tamu undangan yang telah memberikan kontribusinya pada acara seminar pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan perizinan legalitas UMKM untuk meningkatkan kewirausahaan dan ekonomi kreatif Desa Polosari. Demikian kata sambutan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juta. Kemudian usaha kecilnya 50 juta sampai 500 juta. Kemudian usaha menengahnya 500 juta sampai 2,5 miliar. Tapi sejak adanya Omnibus Law tahun 2021 kemarin, muncul adanya undang-undang PP ya, bukan undang-undang nomor 7 tentang Cipta Kerja. Di situ pengertian usaha mikro tidak dibatasi hanya sampai 50 juta, tapi
tapi sudah bisa sampai 1 miliar itu dikategorikan adalah pelaku usaha mikro. Jadi ada perubahan yang sekarang ini masih menjadi pembahasan juga polemik tentang PP yang baru itu, dan kita tentunya yang di bawah tinggal membaca hasilnya yang di sana seperti apa. Bapak Ibu yang kami hormati, kami di Dinas Koperasi, pekerjaan kami terutama yang berhubungan dengan pemberdayaan usaha mikro, yaitu mulai dari adanya dengan kegiatan pelatihan itu yang kami rekrut adalah dari yang rintisan, artinya dengan harapan mereka yang tidak mempunyai kegiatan usaha, kita fasilitasi, kita beri bekal keterampilan agar mereka punya skill, punya keterampilan untuk mereka supaya punya kegiatan usaha. Itu yang kami lakukan. Kemudian kami juga melakukan fasilitasi terhadap pelaku usaha mikro, khususnya yang sudah berjalan, seperti yang sudah kebetulan di Kabupaten Jombang ini ada lebih dari 20 asosiasi, dan salah satunya sekarang ada di sini, yaitu dari asosiasi IKM, ada asosiasi Permamin, asosiasi APKJ, ada IKM, ada Atindo, ada macam-macam, ada asosiasi padi, dan semua itu dalam lingkup binaan kami supaya memudahkan kami dalam melakukan pembinaan. Karena terus terang dengan sumber daya yang ada di kami di dinas yang di bidang pemberdayaan usaha mikro itu hanya ada 6 orang, sementara yang kami bina jumlah UMKM yang ada di Kabupaten Jombang itu jumlahnya ada ratusan ribu, sehingga otomatis kami tidak mungkin bisa turun satu persatu untuk bisa melakukan pembinaan. Sehingga dengan tangan asosiasi ini, perpanjangan tangan dari asosiasi ini, kami melakukan pendekatan juga pembinaan. Kira-kira asosiasi ini yang dibutuhkan apa sih? Sebenarnya pertama yang kami lakukan itu, kira-kira fasilitas apa yang dibutuhkan oleh para asosiasi itu. Jadi model pendekatan kami seperti itu. Kami juga sering melakukan di samping pelatihan tadi, kami para pelaku usaha mikro, kami juga dalam mengembangkan usahanya sering kami ajak melakukan kegiatan pameran, baik di sekolah di skala lokal, mungkin ada pameran di kecamatan, mungkin di Kabupaten Jombang juga ada, dan kadang-kadang kami juga ajak ke wilayah Jawa Timur, di regional Jawa Timur, sampai di skala nasional. Bahkan pernah kami ajak sampai di Manado, di Jakarta, Surabaya, dan sebagainya. Dalam rangka apa? Ya dalam rangka mengembangkan usahanya ini. Karena terus terang produk UKM yang ada di Jombang tidak mungkin bisa berkembang kalau hanya di seputaran itu saja, hanya dikenal di lingkungan lokalnya saja. Sehingga kami berusaha bagaimana si produk UKM yang ada di Jombang ini bisa dikenal, dan harapannya lebih besar adalah bisa dibeli sampai di masyarakat di luar Jombang. Kebetulan di Jombang ini ada produk yang namanya manik-manik ya. Mungkin tahu di daerah Gudong, belum tahu ya. Itu satu desa ada produksi manik-manik. Bahkan pernah di Kalimantan itu ada yang namanya adat yang pakai yang kupingnya panjang-panjang. Itu bahannya juga ambil dari situ, dari manik-manik. Terus kemudian ada kalung yang panjang, itu semua bahannya juga
banyak yang dijual sampai di Kalimantan, apalagi di Bali. Kebetulan di Bali ini kan apa ya, pasarnya pasarnya dunia. Kalau barang kita sebelum sampai di Bali, otomatis barang kita tidak akan diketahui orang dunia, karena di sana kan banyak turis. Otomatis kalau produk-produk sudah masuk di pasar Bali, otomatis banyak dikenal di dunia. Kebetulan pernah sih waktu itu kita merencanakan, kenapa sih kita tidak membuat showroom aja di Bali, supaya produk di Kabupaten Jombang itu nanti kalau punya showroom di Bali otomatis akan dikenal di mana saja, ya. Tapi tidak, dengan yang namanya di daerah legian itu harganya selalu, yang namanya tanah satu are itu 10 kali 10 mintanya 10 miliar. Akhirnya batas dan akhirnya nggak jadi. Maunya sih pemerintah seperti itu. Dari pihak dewan sudah menyoroti, untuk apa uang 10 miliar dipakai beli tanah segitu. Tapi harapan kedepannya, harapan kita memang ingin punya showroom yang ada itu, supaya produk di kita itu bisa dikenal sampai di seluruh dunia melalui itu. Kalau teman-teman UKM saya yakin sudah sampai di sana ya. Ada produknya juga sampai di Bali. Kemarin zamannya masih ada Mas Akro juga sering kita ajak keliling-keliling Indonesia, ke Batam juga. Batam itu kan juga dekat ya sama Singapura. Jadi mungkin kalau pagi pameran di Batam itu bisa kadang-kadang kita mampir ke Singapura. Tapi tidak boleh kita berjalan kalau kena karena kita tidak punya visanya ya, harus buka paspor lagi. Makanya kalau siapa nggak apa-apa, hanya mampir balik lagi, misalkan hanya di Singapura. Sering teman-teman kita ajak ke sana. Bahkan di Jombang ini juga banyak produk-produk batik, terutama di Wonosalam. Ini kebetulan daerah Pulau Sari ini kan berhimpitan dengan Wonosalam. Wonosalam kemarin baru saja melonsing untuk ekspor kopinya ke Malaysia. Bahkan kemarin Ibu Gubernur juga Ibu Bupati hadir melepas itu untuk produk kopi Excelsa diekspor ke Malaysia. Kebetulan Pak Bambang itu juga ketua asosiasi kopi, juga di Wonosalam sudah ada koperasi kopi juga yang dirintis oleh Pak Bambang itu. Kebetulan kopi Excelsa ini punya berapa jenis produk yang langka istilahnya. Karena Excelsa ini tumbuhnya kan hanya di pohon-pohonnya tinggi. Kalau tidak tinggi kan saya tidak paham juga. Jadi pohon kopi Excelsa ini adalah jenis-jenis yang di dunia itu hanya ada 7, bahkan salah satunya adalah yang ada di Wonosalam itu. Gitu. Saya pikir tadi juga di sini banyak dari pelaku usaha mikro, mungkin UMKM yang punya produk. Tapi di sini ada mungkin buluran produk-produk dari UMKM. Tadi informasinya ada dari siapa Mas? Jamu gitu. Jamu, keripik. Itu ya, jamu, keripik, pupuk. Nah itu sebenarnya kan harapan kita kan produk jamu, keripik itu tidak hanya dijual di tetangganya saja, tapi kan nanti bagaimana sih produk itu bisa dikemas yang bagus, kemudian bisa dimasuk di Alfamart, masuk di Indomaret. Kebetulan di Jombang ini kemarin sudah banyak produk-produk pelaku usaha mikro, khususnya UMKM, itu yang produknya sudah masuk di produk-produk Alfamart dan Indomaret.
Karena harapan kita pelaku ini tidak hanya stuck, tidak hanya berjalan di tempat memasarkan produknya yang diberi tetangganya sendiri, tapi produk ini bisa diminati di luar desa Pulau Sari ini. Kalau bisa seperti itu, apalagi bisa masuk di pasar modern seperti Alfamart, Indomaret. Karena dari pemerintah daerah sendiri juga sekarang akan memberikan rekom izin untuk pendirian Alfamart maupun Indomaret dengan syarat berapa persennya itu harus ada produk UMKM lokalan. Artinya itu memang memberi kesempatan kepada kita pelaku usaha mikro yang ada di desa ini, di Jombang ini, untuk bisa masuk di pasar modern. Harapan kita seperti itu. Dan ternyata juga sudah banyak teman-teman yang sudah masuk di pasar-pasar modern. Di samping itu kami Dinas Koperasi dan Usaha Mikro kemarin dengan adanya pandemi yang diawali tahun 2020 COVID-19, sekarang alhamdulillah sudah ada ya. Sekarang kita bebas ya, nggak usah pakai masker kan, nggak apa-apa kan ya. Saya ini tadi nggak pakai masker karena kemarin Pak Jokowi tanggal 17 kemarin asal di ruang terbuka kan nggak apa-apa. Terus sekarang bersepeda kan juga nggak pakai masker juga nggak apa-apa. Karena kita sudah hampir 3 tahun pakai masker terus. Nah, dengan adanya COVID kemarin ternyata dampaknya terhadap UMKM cukup luar biasa. Sehingga teman-teman pelaku sendiri yang biasanya bisa menjajakan produknya ke luar daerah tidak bisa karena ya mungkin banyak faktor, mungkin ada pembatasan PPKM itu, adanya juga orang sudah juga tidak berani keluar dengan adanya pandemi. Untuk itu kami kemarin ada program bantuan keuangan bansos, yaitu berupa BBUM. Nah, salah di awal tahun 2020 itu diberikan modal 2.400.000 dari kementerian. Masalah waktu awalnya di dinas kami itu penuh, orang bahkan pasar legi itu sempat tutup karena orang berbondong-bondong untuk minta itu Bu, minta fasilitas bantuan BBUM itu. Akhirnya kami tahun 2019 mensiasati yang nilainya turun dari 2.400.000 menjadi 1.200.000. Ibu sudah ada yang dapat ya BBUM? Dapat ya? Alhamdulillah masih dapat kan, bisa dipakai modal gitu untuk kegiatan usahanya. Itu kemarin kerjasama dengan pihak desa untuk mengalirkan sehingga antriannya tidak di dinas kami tapi di desa-desa, minta bukti itu untuk keterangan usaha SKU gitu. minta SKU itu. Di samping itu kami juga memfasilitasi berupa dana stimulan. Kami tahun 2020 maupun 2021 itu ada 2.000 lebih orang yang kami berikan fasilitas permodalan, masing-masing orang 1 jutaan. Dan juga di Jombang ini kami sudah membuka situs flash market yang namanya Blonjo. Blonjo itu apa Bu? Blonjo itu kami itu membuka flash market baru yang ada bekerjasama dengan Bank Jatim. Tujuannya adalah menjual produk-produk Jombang secara online melalui aplikasi Blonjo itu tadi. Gitu. Kalau mungkin sekarang kan zamannya sudah online. Nah, usum sekarang. Sekarang orang kalau beli apa saja, jangankan
pakaian, makanan aja sekarang semua harus beli lewat online. Makanya kami di Jombang juga gitu, sedikit latah, makanya juga membuat plus market yang namanya belanja. Itu yang bisa mungkin kalau ibu punya produk bisa didaftarkan di sana, menjual produknya di sana. Sementara kan daripada juga di Shopee juga teman-teman juga sudah banyak masuk di sana. Shopee, Bukalapak, kemudian apa ya, plus market yang lain itu. Teman-teman juga sudah masuk, tapi kendalanya adalah di saat permintaan banyak, teman-teman belum bisa membackup itu. Pengalaman yang kemarin itu, teman-teman yang jual produk keripik contohnya ya, keripik itu sudah masuk produknya, sudah memenuhi kualifikasi, memenuhi standar Shopee. Karena di Shopee kan ada syarat-syarat tertentunya, harus ada bungkusnya, harus dan syarat-syarat DDM-nya itu ya, termasuk syarat PIRT-nya harus ada ya, karena makanan minuman seharusnya harus punya PIRT kan ya, yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan. Itu kemudian sudah bisa masuk di sana. Ternyata begitu permintaan banyak, mereka tidak punya stok, tidak punya artinya tidak bisa memenuhi permintaan itu. Akhirnya kan menjadi masalah juga. Maunya kita dorong supaya produk mereka bisa masuk ke pasar-pasar itu, pasar lewat online, pasar modern. Ternyata mereka kekurangan bahan baku, tidak bisa memenuhi permintaan pihak providernya itu, Shopee-nya itu. Jadi masalah itu. Makanya kalau ibu-ibu yang mempunyai produk mungkin yang kalau mau masuk di online, yang perlu dipikirnya itu ada nggak stoknya. Kalau urus izin halal, sekarang di perguruan tinggi nah saya sudah bekerja sama ya, banyak pendamping untuk mendampingi proses halal. Ternyata halal itu tidak hanya karena orientasi kita kadang-kadang berpikir yang halal tentunya dengan produk makanan dan minuman. Ternyata tidak hanya produk makanan dan minuman yang ada label halalnya. Ternyata juga produk-produk ini kayak produk-produk hasil keterampilan kayak batik itu juga ada apa yang sertifikat halalnya. Jadi kalau produk halal itu mungkin ya dari modalnya ini berasal dari mana, itu harus halal dulu. Terus barang yang dipakai ini apakah benar-benar tidak najis dan sebagainya, sampai segitunya. Saya dulu pernah berpikir bahwa halal itu mungkin hanya untuk produk makanan dan minuman aja, karena ya yang kita tahu bahwa halal itu adalah yang kita makan sehari-hari itu. Ternyata enggak, berarti produk di luar makan dan minuman itu juga ada sertifikat halalnya. Mungkin itu ya, nanti kita enaknya langsung diskusi kira-kira apa yang mau ditanyakan yang hubungannya dengan UMKM, pengembang, dan kurang berkenan kalau mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Meka Puspitaningsari, saya dari lembaga IKN Jombang, yang sebenarnya adalah ketuanya di sana. Beliau tidak mau berbicara di depan, entah kenapa, karena memandang ibu-ibu semuanya cantik-cantik dari grogi. Jombang, 27 Maret 1984, rumah saya di Sawahan, Gang 1028 Jombang, belakangnya Bisco Plaza X, Bisco Plaza itu ya, Penengol. Nomor HP 085 736 366 367. Saya dari STKIP BGRI Jombang, STIKIP ya.
Ini alamat email suami masih satu. Oh satu aja bu, nggak habis pasian. Anak ada 2, yang satu umur 12 tahun, yang satu umur 6 tahun. Ya, pendidikan saya dari SDN Tubuh Kebaktian 2 Jombang, SMPN 2 Jombang, SMA N1 Jombang. Saya S1 di Universitas Negeri Malang, S2-nya di Universitas Negeri Surabaya. Next lah. Oke ya. Pengalaman kerja ruwet ya. Karena saya berasal dari pendidikan, jadi saya dulu SMK dan sebagainya. Saya tadi sempat berdiskusi dengan Ibu Lurah dan jenengan, maunya yang bagaimana? Menurut jenengan, oh, cik ngomong kayak itu produkku wayu. Padahal kan salah. Salah apa benar? Kalau bagi saya konsumen, saya yang lebih penting pandangan matamu. Yang pertama pandangan mata. Mungkin apa buatan? Mungkin pandangan mata yang utama. Loh, api endi iki ambek iki. Terus si gini sing gawe plastik. Paling di. Ya di sini. Api. Nah, bisa tahu konsepnya kita ke depan ya. So, mau tak bawa kemana produk saya? Nilai jualnya ya lebih tinggi pun. Produk regane tuku plastik, kita buat 100 piece pouch, standing pouch 36.000 ya. Kak Le. Le ini kan 86 ya, ukuran 13 kali 22 ya Pak ya? Ya Pak Ketua ya? 25. Oh, udah 5 gitu. 86 ya kalau di Shopee. Kalau di Shopee 86, 100 piece. 15.000 plastik ya. Ya. Nah, sekarang yang perlu kita perhatikan kalau itu omsetnya luar biasa. Aku kan omsetnya JTP. Tapi saya bercita-cita mau jadi perusahaan lu. Jenenge cita-cita kan betul ngomong ya. Oh iya, jangan sampai cita-cita kita di tempat, tapi yuk caranya menembus cita-cita itu. Nah, dengan kemasan seperti ini, saya ada doa kita semuanya di sini. Yang semula hanya ditaruh di warung-warung sekitaran sini, dengan adanya seperti ini, dengan adanya NIB, dengan adanya IPRT, masuk ke Indomaret, adem, loh, boys yo, dibanding nabet yani, loh, boys ya, kenapa? Pandangan mata kita utama ada di kemasan. Iya Pak Kakak. Kalau milih barangnya gimana? Kemasan boys ini, saatnya kayak apa ya? Kinder Joy, anakku ya. Penyakit ya Kinder Joy. Oh yang lain sini cuma ini luarang sih sama. Kita jualnya di situ pun. Karena apa? Menghargai produk kita sendiri. Cara melegalkan gimana? Gak ada yang nggak tahu ya. Oh iya, makan setiap hari di situ ya. Nah, sambilan dulu dia. Kita stopnya di situ Pertama kita kirim cuma 20 ya Pak, 10, 5, ada yang 5. Sekarang 20 lebih. Dalam 2 minggu sudah habis, suruh kirim lagi. 2 minggu kirim lagi. Ya alhamdulillah lah rezeki anak soleh. Nah, Anda bisa kok. Yang kita perbarui pertama kali ada INIB. Boleh naik lagi Kak? Turun deh. Nah ini ya. Desain, merek dan logo. Desain kita menarik nggak sih? Sesuai dengan PP nomor berapa ya Pak? 0999 itu. Sesuai dengan itu nggak sih? Apakah hanya asal tempel? Dan tolong untuk labelisasi dan lain sebagainya jangan nama kita. Contoh nih, Meka. Oh, Meka. Meka keripik pisang. Apa kalau saya tak bisa keripik pisang? Rasa-rasa ada rasa coklat, ada green tea, ada strawberry, ada jeruk. Loh, keripik pisang atau keripiknya jenengan yang sekarang sudah mulai booming gitu nggih, banyak pesanan. Ya apa ya tak kemas meneh biyen berarti. Nah, kan kalau kita beli jualnya per
jual nama. Selain kita jual verbal, kita jual nama. Terus setelah itu kita jual yang lainnya. Berapa barang kita? Contoh nih, ini satu piece-nya ini 12.000. Kalau dijual ke reseller 10.000, 2.000, 2.000 peng. Kemasan jamu pun begitu. Karena apa? Saingannya juga akeh. Apa keistimewaan dari produk kita? Contoh nih, saya keripik pisang, kita sama-sama keripik pisang nih. Tapi saya punya ciri khas sendiri apa? Rasa saya seperti apa? Produk-produk keripik pisang itu didelok ya. Alah, nih ngomong digoreng nomor keripik pisang. Tapi setelah saya kemas, setelah saya kasih rasa, gigitan pertama begitu menyentuh di lidah. Wow, begitu menyentuh di lidah. Apa selanjutnya? Terserah Anda, dan itu akan terus begitu. Sama halnya dengan jamu jenengan, sama halnya keripik. Lapan itu singkong jenengan. Mau diapakan? Saya dengan tetangga saya sama-sama bikin keripik pisang. Tapi keistimewaan keripik pisang saya apa? Best seller dari keripik pisang saya apa? Itu yang perlu dipikirkan lagi. Karena apa? Persaingan semakin ketat untuk produk-produk baik lokal maupun luar daerah kita. Saya sama Lumajang sama-sama bikin keripik pisang, tapi keistimewaan keripik pisang saya apa? Saya jenengan keripik apa singkong. Keripik singkong yang dijual di Indomaret sudah dikemas dengan kemasan cantik, isinya dikit padahal dulu, mehong gitu. Nah, jenengan 5.000 untuk pakai. Nah, keistimewaannya itu yang perlu kita pikirkan. Bagaimana membawa produk-produk kita, terus circle-nya siapa, lingkarannya siapa, lingkaran yang mau kita, bukan lingkaran setan ya, lingkaran lingkungan kita untuk pemasaran produk kita siapa? Anak muda kah? Ibu-ibu kah? Anak-anak kah? Mbah-mbah kah? Kalau anak muda seperti kakak-kakak KKN ini, tinggal jual nama bu mereka, podo-podo bobae, gak gelem, lek gak, tinggi kah? Tibrik, minimal tibrik lah, padahal dia rasanya podo bae. Terus apa lagi? Kalau kopi gak gelem bu, kopi 5.000 3.000 jadi gak mau. Isin lo, janji jiwa. Iya enggak? Kopi kenangan. Ya kan? Mereka masalahnya makan merek, bukan makan rasa, gitu loh. Ya, jadi kita harus tahu di mana circle kita, di mana lingkungan yang akan kita jual produk kita di mana. Sama-sama kopi, sama-sama bubuknya. Tapi circle yang ini tuh kopi merek nom, soalnya kok gak kecut, gak gini. Terus apa yang harus saya perbaiki? Oh, saya kemasannya. Oh, saya ininya. Mindset kita harus berkembang juga. Aduh, ngonton HP ya kayak iso dari sini. Oh, jangan. Kalau kita mau penghasilan kita lebih. Yang paling kita di bejo paling gampang para arek nom iki lho Bu, asli. Oh, asli. Mereka tuh makan merek. Isin ya gue cuma akuan ini biasa isin. Minimal lah. Nah, ya kan? Minimal kayak lho, tulisannya kopi kenangan, mantan Gino, opo iki. Kalau kopi segini ini 10.000, kalau dijual di sini mah 3.000, ya kan? Tapi mereka pilih yang gini, praktis, lucu, katanya keren, lek orang judulnya. Mana mereka ini jualan merek? Ya kan? Iya, pengkonsumsi paling banyak itu di mereka. Circle paling banyak itu di mereka, anak-anak muda. Wong tuh kayak jemeket Bu, mending sekolah anakku ibu bayar apa? Lah, tutup-tutup ngene iki, tapi di pasar 5.000. Nggih ta mboten? Nggih. Makanya itu jangkauan kita siapa? Circle kita yang mau kita jual ini kemana? Jamu. Oke, jamu yang disenangi anak-anak muda itu yang bagaimana? Selain kita
mereka maunya praktis pun. Zaman sekarang mereka mau praktis. Buka, lock, buka, kalau judulnya. Kode-kode ya. Makanya itu saya, kenapa sih? Dan circle yang paling banyak membeli peminatnya itu di mereka kaum muda. Gimana produk kita bisa masuk? Kita dandani dulu label kita. Kita dandani dulu kemasan kita. Kita ciptakan apa sih yang jadi istimewa di dalam produk kita. Itu yang utama. Terus circle lingkungan di sekitar kita juga. Mulai dari mungkin suami, anak. Di saat kita lelah, di saat kita mereka membangkitkan semangat kita. Aduh, saya putus asa. Namanya juga pengusaha baru ya. Saya putus asa nih. Tapi suami kita menguatkan, Kak Eleng tanggungan wae. Bayar utang maksudnya. Kak Eleng kadek terus terus nggak sangat juga boten. Something kenapa sih orang suka? Kita ke customer mereka, Mas, kamen iki ambek kok milih iki nek opo Mas? Lucu ya buku masane. Botolnya lucu, unik, ana tulisannya. Wong anakku sing cilik seneng Bu. Nggih napa mboten? Nggih. Nah, itulah yang harus kita ciptakan. Gimana sih produk kita itu jual laku terjual, circle-nya siapa, keistimewaan dari produk kita itu apa. Nah, untuk NIB dan lain sebagainya, insya Allah nanti kalau mau bergabung dengan LIKM kami support semuanya ya Bapak, karena teman-teman kami sudah NIB semua. Kemarin ada pelatihan juga di Yusro, banyak dari kami juga yang ikut pelatihan karena sudah produknya ber-NIB semuanya. Dan alhamdulillah sudah berapa produk yang sudah PIRT ya Pak? Lumayan banyak ya Pak, dari kita punya 300 anggota ya Pak di LIKM itu, kita ada 300 anggota. Ya kalau ada, kita di LIKM bukan menjualkan ya, kita tidak menjualkan produk mereka tapi kita mencari jalan kilo. Kalau mau ada pelatihan kilo, kalau mau ada sumbangan kemarin dari Dugop yang berapa juta. Terus ini loh ada tempat di sini, monggo yang mau berjualan di sini monggo ada. Nah kita hanya sebagai transportasi aja buat. Tapi kalau jenengan berperan, pokoknya malah kamu tuh bayi tapi produknya salah. Ngapunten, kita hanya mencari jalan saja. Produk laku karena kita apa? Iki lo aku, iki lo kopiku, iki lo kelorku, iki lo lumpaku. Ini sudah keluar negeri. Ini sudah keluar negeri. Kemana Pak? Ke mana ini? Hongkong. Ini sudah masuk Hongkong. Mereka tidak mau kemasan yang celup. Hongkong malah dia tidak mau kemasan celup. Dia mintanya kemasan yang ciono gagap-gabangi. Awet dewe lagi praktis tapi mereka karena apa? Karena kalau ada langsung dicelup, kalau dicelup itu tuntas Bu. Biasanya gue pager. Iki lho iki kayak sehat. Terus ada lagi yang tekro. Wah ini tekro. Tekro ini dari apa sih? Kalau mau tahu, krokot Bu. Ini krokot. Loh, ini krokot sudah ke luar negeri juga. Krokot yang mana? Kita betul-betul itu krokot. Takanan sapi. Sapi gak doyan ya Pak. Takanannya jangkrik. Iya lah, enggak lah. Iya Pak, takanannya jangkrik Bun. Warna ini ngerti tagar kota-kota ini. Warna desa ngerti. Asalnya dari mana ini? Oh dari Surabaya semua gak ngerti Bun. Awet dewe biasanya ini apa sawah-sawah, gak ngerti mereka. Bukan circle mereka mainnya di mall. Kalau saya mainnya di sawah. Tapi saya tiap minggu ke sana loh Kak, ke Landmark. Anak saya sepatu roda di sana. Iya, nge-surf. Iya loh ya Bun. Tekro. Apa? Rokok. Buat apa? Ini buat apa Pak? Batu ginjal. Bisa. Dikeringkan. Iya, dikeringkan. Buat kopi, diseduh. Sama halnya buat teh. Nah, sama halnya dengan ini juga diseduh. Ini lukis.
Ini banyak banget malah khasiatnya. Ya dari pohon luntas dong saya. Jangan luntas. Tahu kita kak, karena kita melakukan dari ini ya. Pak, dari mereka. Nggak ngerti yang namanya rokok, yang namanya luntas. Tapi produk lokal kita yang sudah terekspor ke luar negeri. Sambutan luntas. Mriki sing ngene omahe tanggane. Ayo, berarti ini piye? Oke. Bondo kok kemasan lho kotak kemasane. Ya kata ya. Kemasane kota ya ya. Oh iya ya. Terus ini jahe merah, jahe ini jenengan wau. Nah, gak usah dituduhno isine, Bu. Lek dituduhno isine malah dipilih ambek wong-wong. Balik sing wapi tak sida remek sing yo. Nggih napa mboten? Nggih wong awake dhewe milik lambi wis jujug buat dari kena karuan. Malah produk pun begitu. Tapi kalau dikemas ya sudah we langsung ambil. Mbok produk jerone akeh isine titik mbok karo. Nggih napa mboten? Nggih lah. Pemikiran seperti itulah yang kita butuhkan sekarang ini. Circle kita siapa? Pemikiran kita apa? Nah, ya ada yang mau ditanyakan nanti kita sharing bersama-sama. Untuk NDB dan lain sebagainya, gimana cara membuat? Mungkin ada pelatihan lagi, pelatihan lagi. Nanti kita kalau ada pelatihan lagi ya kak ya, akan kita bimbing gimana bikin NDB dan lain sebagainya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.